yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan sisi ayat satunya disebut bertauhid bermata sebelah yang ritual, spiritual, supernatural, dan thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asal usul perkumpulan thariqah atau tarekat dari kedua sahabat yang melakukan zikir yang satunya dibaca keras, dan ditanya mengapa kamu membaca kalimat tauhid terucap dengan keras. Tanya baginda Nabi Muhammad SAW, dan dijawab agar tidak ngantuk. Yang satunya dibaca dengan lirih, dan jawabannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Yang zahir maupun yang batin atau yang samar pun Allah mengetahuinya. Semua thariqah kurang lebihnya cikal bakalnya dari dua sahabat tersebut. Dalam bahasanya lain atau kesamaan dari thariqah atau tarekat itu seperti ritual, spiritual atau juga supernatural sebagai puncaknya. Kesemuanya tujuannya mencari ridhonya Tuhan yang menciptakan semua dalil, akan tetapi Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya ada dua sisi yang kebalikannya, dan kita sebagai umat Islam percaya kalau yang menciptakan semua dalil yang ada hanya satu, yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tujuan pelaku thariqah atau tarekat maupun yang bukan pelaku thariqah atau khususiyah hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini sebagai tujuan awalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menciptakan makhluk yang bersifat menjerumuskan atau syaitan atau iblis untuk menguji ketulusan hambanya yang beriman, dan imannya sampai seberapa kuat. Yang tidak kokoh pasti akan roboh dengan didatangkan para penguji keimanan hamba-hambanya yang merasa dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pelaku thariqah atau tarekat atau pelaku ritual akan diuji dengan didatangkan dengan adanya bisikan atau juga dengan jadikan orang yang sakti. Itu semua untuk menguji hamba-hamba yang merasa beriman kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hamba yang tidak kuat iman Islamnya, banyak yang memilih kesaktian atau keduniawian atau kehormatan yang semu, karena juga tidak sampai memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya, yang hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, malah terjebak di kewalian mabdub atau sebagai wali gila, atau kesadarannya hilang atau tidak menyadari kalau semua manusia disebut makhluk dan wajib menghamba. Bahkan mereka terjebak oleh guru mursyid yang katanya dapat menjadikan wali asal bayar 1 juta per usia atau kali usia korbannya. Mursyid yang seperti itu tentu
hanya pengakuannya saja, karena iman hidayah itu yang wenang memberi hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan mursyid tersebut merampas sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Thariqah itu amalan di hati atau pikiran, dan jangan mudah tertipu dengan yang mengatakan dapat menjadikan wali, karena Sayyidina Ali yang disebut sebagai pintunya semua ilmu tidak mengajarkan yang seperti itu. Pelaku thariqah atau pelaku spiritual atau ritual agar dapat supernatural ilmu rohani dengan hakikat dan makrifat kedatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya yang tersebut, akan tetapi bila sebagai umat yang awam pun berkewajiban mencari ilmu hakikat dan makrifat, karena makrifat itu menjadi dasarnya syahadat. Karena kalau tidak makrifat atau tahu mengetahui yang kita imani, lalu yang diimani itu apa atau siapa? Karena seperti orang buta disuruh memilah dan memilih dengan adanya warna, berarti kalian di dalam kekafiran diri sendiri atau di dalam kemusyrikan hati. Begitu juga yang menyangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Nabi Adam dan dipahami tangannya kanan semua seperti Adam cacat, karena mereka menyelisihi ayat Allah dekat dan hanya iman sisi ayat Allah di atas saja. Secara global ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat tersebut dan wajib diimaninya semua. Yang tidak percaya satu sisi ayat atau yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan sisi ayat satunya disebut bertauhid bermata sebelah, yang dikiaskan seperti ahli fitnah akhir zaman yang bermata sebelah. Intinya kebanyakan pelaku ritual setelah keheningan hati atau pikiran mereka masuk di bawah alam sadarnya dan mengira di situ titik bertemu dengan Tuhan. Yang sebenar-benarnya makrifat satu kali untuk selama-lamanya, tidak timbul tenggelam, dan bila masih dapat dibayangkan itu bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.